Haleluya, shalom. Apapun yang terjadi, Yesus Kristus tetap Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Amin. Walaupun pelayanan Nabi Elia dan Nabi Elisa, kedua orang hamba Tuhan ini punya pelayanan yang bertolak belakang, tetapi keduanya memberikan lambang pendahuluan dari Yesus Kristus ketika Yesus nanti akan datang ke dunia ini. Nah, di dalam pelayanan Nabi Elia, janda di Sarfat mengalami mujizat kebangkitan. Anaknya mati, dibangkitkan kembali. Hidup. Dan kemudian dalam pelayanan Nabi Elisa, perempuan Sunem yang kaya raya, yang dermawan, yang betul-betul ramah dengan semua hamba-hamba Tuhan ini, tadinya menikmati hidup tanpa memiliki keturunan. Dia dan suaminya menikmati hidup sekali. Tapi kemudian Nabi Elisa bernubuat bahwa kamu akan memiliki seorang putra. Dan benar, itu terjadi. Perjalanan iman perempuan Sunem ini teruji. Kami memberikan judul Keteguhan Iman Seorang Perempuan Sunem Teruji. 2 Raja-Raja 4 ayat 8-37. Bisa dibahas dalam 3 episode. Episode pertama yang akan kita bahas, perempuan Sunem ini menuai apa yang telah dia dan suaminya lakukan dengan tulus kepada hamba-hamba Tuhan. Hukum tabur tuai dinikmati oleh suami istri yang nyaris mandul, tidak memiliki keturunan. Nabi Elisa bernubuat bahwa suami istri ini akan memiliki seorang putra. Walaupun awalnya perempuan ini kurang percaya dan menganggap sang nabi berdusta, 2 Raja 4 ayat 16 dan 17, tetapi semua nubuatan dari Nabi Elisa terbukti benar. Itu episode pertama. Episode kedua, dalam kondisi kehidupan yang begitu senang dan bahagia, tiba-tiba dia mengalami ujian berat. Tuhan sepertinya, tanda kutip, membiarkan anaknya mati. 2 Raja 4 ayat 18-26. Roh Tuhan sungguh memenuhi Elisa sehingga memungkinkan dia berbicara dengan wibawa rohani sebagai wakil Allah, dan pelayanannya diteguhkan oleh berbagai tanda mujizat dan tanda heran. Karena anaknya yang mati dibangkitkan kembali. 2 Raja 4 ayat 36-37. Ternyata keluarga ini mengalami lawatan Allah melalui kebangkitan anaknya. Mereka telah lulus ujian iman yang luar biasa. Puji Tuhan. Episode ketiga. Sebenarnya sebelum Nabi Elisa, mentor Nabi Elia juga ini, sudah membangkitkan anak janda di Sarfat, dan kemungkinan sudah didengar oleh perempuan Sunem ini, karena itu suatu berita yang sangat menghebohkan juga sampai ke Sunem. 2 Raja 4 ayat 22-37. Kesimpulannya dari perjalanan kedua nabi ini dan mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan melalui pelayanan mereka, itu mau mengingatkan kita dalam perenungan ini, andai kata Anda sedang mengalami ujian iman yang sangat berat, tetap berpegang teguh akan firman-Nya. Karena firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu juga Allah. Karena itu Tuhan sendiri yang akan beracara dengan kita. Ibrani 11 ayat 17-40, Ayub 1 dan Ayub 2. Tuhan Yesus
mengalahkan maut. Kematian telah dikalahkan. Percayalah, Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Amin. Haleluya. 2 Raja 4 ayat 35-36. Dia Tuhan, Dia Tuhan, Dia telah bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Amin. Dia Tuhan. Haleluya. Dia Tuhan. Amin. Amin. Dia telah bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan. Haleluya. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Bahwa Yesuslah Tuhan. Hari ini kalau Anda mendengarkan suara Tuhan, firman Tuhan, jangan keraskan hati. Bertobatlah, karena Yesus masih jadi juru selamat. Kedatangan Dia kembali bukan sebagai juru selamat, sebagai hakim untuk menghukum manusia yang berdosa. Amin.